طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه شوق تبعت هداه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Siraman Kajian Ar-Raudhatul Hasanah pada Ramadan kali ini. Dan pada hari ini kita bersama guru kita Al-Ustadz Haji Ahmad Fauzi Ilyas LC MSI, Direktur Pusat Studi Naskah Ulama Nusantara, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Karya terakhir Ulama Islam dan Nusantara. Apakah ada update selanjutnya nih Ustaz, untuk karya yang berbau dengan Islam Nusantara dan lain sebagainya Ustaz? Ya, alhamdulillah masih dalam proses. Masih dalam proses, insyaallah. Insyaallah. Ramadan dan kemudian pembahasan kita tentang ulama Islam Nusantara yang memang hari ini perlu kita bicarakan lebih lanjut, sebab ada banyak hal-hal yang unik dan hal-hal yang menarik di dalam pergulatan ulama kita di Nusantara kali ini. Sedikit mungkin Ustaz sebagai pembuka bahwa kita sudah masuk di dalam perdebatan tentang istilah Islam Nusantara. Bisa kemudian diceritakan kepada kita Ustaz, awal kedatangan Islam itu sendiri ke tanah Nusantara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ustadz Yusuf, ya, yang kami muliakan, para pemirsa Raudhah TV yang berbahagia, mengenai kedatangan Islam ke Nusantara ini sebenarnya banyak teori ya, banyak teori. Cuma yang paling terkenal itu ada 4 teori. Tapi saya di sini menekankan yang lebih penting adalah 2 teori. Karena 2 ini yang dianut. Oh, yang dianut. Yang dianut. Okay. Pertama, teori yang paling populer adalah teori Gujarat. Teori Gujarat. Berarti datang dari Gujarat, dari India. Iya. Dia ada tokoh-tokohnya itu orang orientalis lah ya, orang orientalis. Mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara itu dari Gujarat, dari India. Dari India abad ke-13 Masehi. Dia kan mengklaim teori ini kan. Mengapa dia mengklaim? Karena ada data yang ingin ditampilkan. Ada bukti sejarah. Di antara bukti sejarah yang ditampilkan adalah kesamaan atau kemiripan nisan. Batu nisan. Okay. Batu nisan yang ada di mana itu, Sultan Malikul Soleh itu di Aceh. Di Aceh itu ya. Di Loksmawi. Loksmawi itu kan. Itu kalau dilihat dari batu nisannya, itu jenis batunya sama dengan jenis batu yang ada di Malabar di India gitu, di daerah India gitu. Malabar. Malabar. Kemudian dari sisi mazhab fikih. Mazhab masyarakat. Mazhab fikih. Iya. Bahwa orang Indonesia atau orang Nusantara itu bermazhab Syafi'i di abad itu. Di abad itu. Kemudian orang India itu sama ya, di Malabar apa segala macam itu mazhab Syafi'i. 2 bukti inilah yang menguatkan teori ini. Teori Gujarat namanya. Berarti teori Gujarat datang dari Gujarat abad ke-13 dan datang di Aceh. Pertama kali masuk ke Nusantara. Teori ini dibuat
ya abad-abad 19. Abad-abad 19. Tapi teori ini menghasilkan teori, ya pendapat menghasilkan pendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara itu di abad ke-13. Abad 13. 1200 sekian. Baik. Gitu. Yang kedua. Yang kedua itu teori Arab. Dan ini banyak yang didukung oleh sejarawan Islam. Termasuk tokohnya itu ya Buya Hamka. Tuan Arsatoli Lubis dan lain sebagainya mengatakan bahwa Islam datang ke Nusantara itu langsung dari Arab dan itu abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi. 7 Masehi, abad sahabat. Era-era zaman sahabat itu kan. Kalau kemudian anak pernah baca Ustaz, bahwa dulu pernah ada kongres di Medan membicarakan masalah teori ini. Ada Ali Hashimi berkumpul Hashimi. Kemudian. Iya. Itulah kemudian menghasilkan satu pandangan bahwa atau teori bahwa Islam itu datang abad ke-7. Itu menguatkan pendapat bahwa Islam itu abad ke-7 dengan teori Arab. Tetapi buktinya itu bukan yang bukti yang sekarang itu, yang di apa namanya itu, mana yang tinggi itu? Barus tadi. Barus ya, Barus. Itu sebenarnya tidak masuk dalam pembahasan ini. Tapi tetap teori ini mengatakan bahwa Islam itu masuk sudah sejak awal sekali, yaitu abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 Masehi. Dan itu orang Arab. Kalau yang dulu mungkin kita pelajari waktu pelajaran sekolah SD lah Ustaz, kan bahwa Islam itu masuk di abad ke-9 Ustaz. Apakah itu masuk ke teori yang 4 tadi itu? Dia teori 9 itu abad teori Persia. Teori Persia. Teori Persia. Untuk kemudian teori yang kedua tadi Ustaz, apa bukti yang kemudian ingin ditampilkan? Ya, di antara buktinya adalah bahwa memang apa namanya itu? Ya, tokoh-tokoh Islam itu memang bahasanya itu ya nama-namanya itu ya nama-nama Arab seperti itu. Nama-nama Arab. Nama-nama Arab. Yang terdeteksi datang kemudian ke Nusantara membawa Islam itu nama-nama Arab, bukan nama-nama India dan lain sebagainya. Bukan nama-nama India. Baik, Ustaz. Artinya lebih awal sekitar berapa? 13 ke 9. 4 abad ya. 4 abad. 4 abad. Seperti itu. Baik, Ustaz. Kembali ke apa namanya pembahasan atau kemudian pembicaraan ulama-ulama kita yang ada di Nusantara ini yang berkaitan dengan keislaman. Tentu bukan hal yang baru, kemudian banyak adanya polemik, perdebatan, kemudian silang apa namanya pendapat di antara mereka. Tentu ada beberapa buku yang mencatat kemudian adanya perselisihan di antara mereka itu. Dan di buku antum sendiri ini ana mendapatkan yang berkaitan dengan Ramadan ini menarik, masalah tentang apa namanya penetapan awal Ramadan. Isbat Ramadan ini kan. Iya. Kemarin juga kita sempat heboh itu dengan beberapa apa namanya ada Muhammadiyah dengan NU dan juga pemerintah yang kemudian berbeda pendapat tentang penetapan awal puasa ini, Ustaz. Mungkin bisa diceritakan Ustaz kepada kita apa namanya pembicaraan di antara ulama Nusantara perihal itu, Ustaz. Iya. Memang pembahasan sejarah ulama Nusantara ini ya cukup panjang ya. Cukup panjang. Nah, kalau dilihat karya tulis pertama yang ditemukan dari ulama Nusantara itu justru sudah ditemukan di Aceh itu abad-abad ke-16 Masehi. Karya Syekh Hamzah Fansuri apa segala macam itu kan, Abdul Rauf gitu kan. Cuma yang paling menjadi polemik adalah sekitar abad ke-19 dan abad 20. Ini misalnya contohnya ini apa masalah Isbat Ramadan dari sana. Itu di Jakarta dulu, di Batavia. Itu. Belum masuk Jakarta namanya? Belum Jakarta, Batavia. Masih Batavia. Boleh jadi namanya Jakarta Raya tapi yang dikenal Batavia. Polemiknya adalah terkait masalah kriteria
ketria adanya hilal itu. Adanya. Iya, adanya hilal, ru'yah. Ru'yatul hilal. Melihat dapat melihat hilal itu berapa kriteria. Seperti itu kan. Itu ternyata Sayyid Utsman Betawi, ya mufti Batavia saat itu sudah menetapkan bahwa di bawah 7 derajat itu hilal tidak bahkan pernah dilihat. Di bawah 7 derajat. Di bawah 7 derajat. Artinya kalau misalnya kalau malam ke-30 misalnya kan, ternyata dilihat di bawah 7 derajat, artinya harus istiqmal sampai selesai. Harus melengkapi Sa'ban 30 gitu kan. Karena memang batas minimal bulan itu dapat dilihat adalah 7 kriteria. 7 kriteria. Apakah kemudian ada yang membantah, Ustaz? Ada, tetap ada ya. Justru yang menarik adalah yang membantahnya itu murid beliau. Murid beliau. Syekh Muhammad Mansur. Muhammad Mansur itu tokoh palak di Batavia. Setelah Said Utsman, beliau mengatakan ya walaupun gurunya ya Said Utsman, tetap dia punya pendapat sendiri bahwa menurut ya ilmu falak yang dia pelajari dari Said Utsman dan ilmu falak lain mengatakan batasan 7 derajat itu sebenarnya tidak mutlak. Artinya bisa di bawah itu. Bisa di bawah 7, bisa 6, karena dia menampilkan beberapa kasus misalnya kan ada di bagian tertentu di Batavia itu 2,5 derajat. 2,5 derajat dan hilal sudah terlihat. Kan itu kan proses di isbatnya itu kan melalui syarat-syarat itu kan. Orangnya tidak fasik, kemudian yang menetapnya kayak itu pemerintah segala macam seperti itu kan. Ternyata Mahkamah Rod Agama saat itu membenarkan 2,5 derajat ada hilal. Maka masuklah 1 Ramadan pada malam itu. Tetapi ini menjadi perdebatan orang Batavia saat itu. Ada yang memilih Said Utsman, ada yang memilih Syekh Muhammad Mansur. Berarti Ustaz, perdebatan antara seorang guru dengan murid tadi itu ada diabadikan dalam bentuk karya tulis berarti, Ustaz? Di dalam karya tulis. Masya Allah. Baik, Ustaz. Kemudian kapan kemudian awal silang pendapat nih antara ru'yatul hilal dengan hisab, Ustaz? Iya. Dalam sejarah Nusantara inilah kita bilang, Ustaz. Yang sepengetahuan yang saya baca itu yang menerapkan hisab sebenarnya semuanya juga menerapkan hisab. Sebenarnya semuanya menerapkan hisab. Cuma lebih mengedepankan ru'yah. Hisab itu hanya untuk menguatkan ru'yah saja. Menguatkan saja. Menguatkan saja. Maka dari awal itu ru'yah bukan hisab. Dari awal. Kapan mulai hisab itu? Ketika Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan kongres atau apa saya lupa itu tahun, kalau tidak silap saya tahun 31 atau 32. 1932. Disitulah ditetapkan bahwa mereka menggunakan metode hisab tapi bukan mengabaikan ru'yah. Mengabaikan ru'yah. Tetap kemudian ru'yahnya dipakai, tapi yang lebih dikedepankan adalah hisabnya. Baik, Ustaz. Dan tokoh-tokohnya ternyata bukan dari ulama Jawa, tapi dari ulama-ulama Minangkabau. Syekh Muhammad Jamil Jambe, kemudian Syekh Abdul Karim Amrullah, ayahnya Buya Hamka gitu kan, kemudian diikuti oleh Buya Hamka. Mereka inilah yang menguatkan bahwa ya untuk isbat 1 Ramadan atau 1 Syawal atau 1 Zulqa'dah itu dengan hisab itu. Hisab duluan. Tapi tetap kemudian melakukan ru'yah.
Kalau memang sudah pasti hisapnya, biasanya ru'yah tidak dipakai. Ru'yah tidak dipakai. Tapi tetap aja mungkin ada 1-2 orang atau tidak resmi lah gitu ya. Tapi nama-nama yang antum sebutkan itu berarti masuk golongan muda. Golongan muda Minangkabau. Ulama kaum muda Minangkabau. Tadi ada antum sebutkan juga Buya Hamka, bahwa yang pernah ana baca itu bahwa beliau juga pernah menyuruhkan untuk kembali ke ru'yah. Betul Ustaz ya? Betul. Itu Ustaz. Ya, saya terkejut sebenarnya ketika mendapatkan sebuah karya tulis beliau, bukunya tipis ya. Buku dia. Sudah dibukukan berarti? Iya, sudah dibukukan. Diterbitkan malah di Medan. Berbahasa Indonesia. Iya. Ya, mungkin Ustadz Yusuf juga tahu bahwa beliau ini kan hidupnya itu kan lama di 2 tempat sebenarnya, ya, di Medan sama di Jakarta. Betul. Ya. Jadi saya dapat karya beliau itu judulnya menarik. Beliau orang Muhammadiyah, tapi tulisan di bukunya itu atau risalahnya itu saya kembali ke ru'yat. Oh, saya. Saya kembali ke ru'yat tahun 1391 kalau tidak silap itu. Tahun Masehinya berapa ya? 1970 berapa gitu. Betul. Di situ dia mengatakan alasan dia menulis ini karena memang ada pertanyaan dari orang Minangkabau sendiri. Orang Minangkabau. Diajukan pertanyaan kepada beliau, bagaimana pendapat Buya Hamka terkait fatwa ulama Mesir, Syekhul Azhar yang bernama Syekh Muhammad Khotir ya kalau tidak silap saya itu kan. Yang mengatakan bahwa pendapat di dunia ini kan tiap tahun itu aja persoalan. Betul. Kapan Ramadan, kapan awal Syawal, kapan awal Zulhijjah. Begitu. Kok beda-beda begitu. Betul. Kan? Maka ulama ini menjawab setidaknya ada 2 jawaban. Jawaban pertama adalah menurut beliau, para ulama biasanya menjawab dengan 2 jawaban. Pertama katanya adalah bahwa yang menetapkan masuk atau tidaknya itu karena matlaknya. Awal. Karena terbitnya, karena mataharinya terbit itu. Betul. Kan ada beberapa wilayah kan beda matlak. Beda matlak, betul. Ada satu wilayah dia malam, tapi di waktu yang sama dia sudah pagi. Sudah pagi, betul. Begitu kan. Yang membedakan matlak katanya. Matlaknya. Kalau sudah matlak berarti patokannya adalah matlak. Amerika sama Indonesia pasti berbeda. Pasti berbeda. Kemudian yang kedua adalah dia bukan patokannya matlak, tetapi malamnya sama. Agak lebih meluas kalau malamnya sama. Betul. Artinya jarak waktu antara 4, 5, 6 sampai mungkin 7 jam itu kan waktunya sama itu. Masih dapat kan? Betul. Misalnya Indonesia Mesir sama Indonesia itu kan 4 atau 5 jam. Iya. Kalau Mesir udah jam 6 itu kan udah malam. Berarti Indonesia ada di jam 11 atau 10. 11 ya. 11, Kan masih malam juga jam 11. Itu kan satu malam. Kalau masih satu malam, dia bisa digabungkan. Artinya kalau di Mesir atau Saudi itu penetapan isbat 1 Ramadan itu tanggal ini misalnya kan, berarti Indonesia mengikut. Karena satu malam. Satu malam, bedanya cuma jamnya saja. Beda jam, betul. Sholat tarawihnya beda, sholat Idul Fitrinya beda, apa segalanya macamnya beda. Tapi kalau dia sudah lebih dari 5 jam, contoh ada yang mungkin sampai 7 atau 8 jam itu, berarti sudah mengikuti matlaknya sendiri berarti. Yang penting patokannya itu satu malam, malamnya sama.
boleh jadi yang tadi lah kan jam 6, daerah lain mungkin masih jam 1 atau jam itu kan masih Betul. 1 malam itu kan. Itu bisa masuk satu malam. Berarti pendapat ini yang kemudian diikutkan oleh Buya Hamka di dalam risalahnya itu. Dua pendapat ini kan disebutkan oleh Syekh Muhammad Khotir itu, inilah yang dipertanyakan kepada Buya Hamka. Baru beliau menulis buku itu. Beliau ceritalah riwayat ke Muhammadiyahan beliau, sejak kapan dia menggunakan Muhammadiyah, apa namanya hisab, kemudian dia seorang Muhammadiyah, kemudian Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab dan lain sebagainya. Tetapi titik perubahannya adalah ketika dia itu mengikuti kongres di Malaysia, kongres Islam ya di Malaysia itu kan. Sejak itulah dia berubah dari hisab ke ru'yah. Apakah kemudian di risalah itu ada beliau menyerukan mungkin untuk Muhammadiyah untuk kemudian ikut bersama dia di dalam pandangan ru'yah itu, atau hanya sebagai pendapat pribadi saja? Ya, saya melihat ya pendapat pribadi. Cuma di situ memang diberikan kesimpulan oleh beliau, ada beberapa poin itu memang agak menyudutkan Muhammadiyah di satu sisi. Karena dengan pernyataannya itu dia dianggap oleh sebagian teman-temannya Muhammadiyah itu ya keluar dari istilahnya begitu. Apa statement dia Ustaz Yusuf ya? Yang saya ingat itu adalah dia mengatakan bahwa Muhammadiyah itu tidak menyalahi hukum Islam kalau mereka itu mengikut ketetapan pemerintah. Gitu kan. Kemudian di antara tokoh Muhammadiyah itu sebenarnya sudah ada yang lebih dulu memilih ru'yah. Sebelum Buya Hamka. Bahkan beliau itu adalah Menteri Agama, Kiai Faqih Usman. Ahmad Dahlan atau Faqih Usman itulah. Saya lupa itu kan. Itu kan. Dan beberapa poin-poin yang sebenarnya itu ingin mendukung pendapat beliau bahwa beliau itu di akhir hayatnya memang memilih ru'yah itu sendiri. Masya Allah, ini satu permasalahan dan cukup panjang juga ini Ustaz, polemiknya Ustaz. Kemudian mungkin yang terakhir Ustaz kan, karena kita waktu juga, secara ringkas Ustaz, kadang ada pertanyaan dari beberapa masyarakat, apakah memang dalam tradisi Islam Nusantara kita ini tentang cara sholat tarawih itu Ustaz, apakah memang dari dulu kemudian 23 kapan kemudian mengalami perubahan lah kita bilang adanya sholat tarawih itu ke 11? Iya, ini khusus ulama Nusantara. Sendiri, ya. Jadi saya melihat karya-karya ulama kita dulu itu mereka malah yang kaum istilah yang mereka identik dengan kaum muda itu sendiri, mereka itu tarawih 20 rakaat. 20 rakaat. Saya baru menemukan satu karya saja yang menyebutkan bahwa beliau itu menguatkan pendapat sholat tarawih itu 8 rakaat tambah 3 jadi 11, yaitu karangan ulamanya kita tahu, alumni pesantren, yaitu Syekh Abdul Hamid Hakim. Murid Syekh Abdul Karim Amrullah, guru dari Buya Hamka sendiri, Sumatera Tawalib yang di Padang Panjang itu kan. Beliau menulis kitab fikih Al-Mu'in Al-Mubin, disebutkannya di situ bahwa yang riwayat yang kuat kata beliau itu bahwa Nabi itu sholat tarawih itu 8 rakaat. Riwayat Aisyah itu kan yang masyhur itu kan, Sahih Bukhari itu kan. Tidak lebih 8 rakaat, tidak di bulan Ramadan, tidak di luar bulan Ramadan. Beliau memahami hadis itu dengan sholat tarawih. Insyaallah Ustaz, kita akan bincang-bincang lagi pada kesempatan yang lain, tentu dengan diskus permasalahan-permasalahan yang lebih banyak, dan
sebenarnya sudah banyak kemudian beberapa permasalahan yang ada di Nusantara kita ini dibicarakan oleh beliau di buku beliau Ulama Islam dan Nusantara, catatan ringkas pergulatan pemikiran keagamaan. Insyaallah ke depan kita akan lebih banyak belajar kepada Ustadz kita ini. Kepada para hadirin Raudhah TV yang berbahagia, kita bertemu pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هدى شوق تبعت